Ada satu pongkol pohon kurma yang udah mati, tiap hari disandarin sama Nabi. Tiap hari cuma Nabi sandar aja. Sahabat ngeliat, kok nggak enak banget tempat duduk Nabi. Yuk Nabi ngerasa nyaman, agak lebih gagah. Dibangun sama sahabat, dijadiin. Ada mimbarnya, ada tempat duduknya, ada lekarnya. Pongkol pohon kurma ini disingkirkan. Cuman jaraknya 10 kaki dari Nabi. Saat dimana Nabi sedang memberikan ta'lim, di satu malam tersebut terdengar suara tangisan seorang bayi yang telah lama tidak diberikan susu oleh ibunya. Nangis yang cukup luar biasa sampai menyayat hati Nabi Muhammad SAW. Nabi sampai menangis. Nabi mencari dari mana, dan bukan cuma Nabi yang mendengar, semua sahabat yang duduk di hadapan Nabi semua mendengar tangisan tersebut. Dicari, ternyata ada daripada pongkol pohon kurma tersebut. Ini di dalam sirah tersebut Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu warḍahu, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang ayah yang menimang dan memberikan belayan yang cukup mesra daripada anaknya, melainkan Nabi Muhammad menimang dan mengusap, memberikan belas kasihnya kepada pongkol pohon kurma yang telah mati. Dibelai oleh Rasulullah, wahai pongkol pohon kurma, apa yang kau tangisi? Ya Rasulullah, kemarin baru saja kulitmu bersentuhan dengan kulitku, keringatmu sampai kepada jasadku ya Rasulullah. Tapi di hari ini engkau telah jauh dariku. Wahai pongkol pohon kurma, jarakmu tidak jauh denganku 10 kaki. Aku tidak tahan berjauhan denganmu ya Rasulullah. Wahai pongkol pohon kurma, apakah kau ingin aku tancapkan kembali di bumi? Diam pongkol pohon kurma tersebut. Apa kau ingin aku tancapkan di dalam syurganya Allah? Apa jawabannya ya Rasulullah? Tancapkan aku di dalam syurga. Jika di dunia kau tancapkan, sebentar lagi akan datangnya kiamat, maka akan binasalah aku. Tatkala engkau masukkan aku di dalam syurga, engkau tancap aku di syurga, aku akan selalu memandangmu dan selalu berdekatan denganmu ya Rasulullah. Huwa Muhammad, belas kasihnya sangat luar biasa, kecintaannya kepada makhluk, rahmatan lil alamin. Kepada siapapun Nabi memberikan tumpahan kasih sayangnya. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, kita ingat saat perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi, malaikat Jibril tidak dapat masuk sama-sama menemani Nabi untuk berjumpa dengan Allah. Di saat itu malaikat Jibril mundur. Ya Rasulullah, aku tidak dapat melangkahkan kakiku satu langkah pun. Jika satu langkah aku masuk, maka akan hancur tubuhku. Saat dimana Rasulullah masuk, jubah beliau, imamah beliau, sorban beliau yang bukan diciptakan oleh Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah, berjumpa dengan Allah. Yang lebih teristimewa adalah sendal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di bawah telapak kaki Nabi. Kenapa beliau tidak terbakar? Kenapa jubah tidak terbakar? Kenapa imamah tidak terbakar? Kenapa sandal tidak terbakar? Karena tertempel dengan jasad manusia yang dimuliakan oleh Hadirinul hadirat. Kebayangkah kita setiap doa yang dipanjatkan oleh Allah, Allahumma ighfir ummat Muhammad, Allahumma ighfir ummat Muhammad, Allahumma ighfir ummat Muhammad. Kita yang buat dosa, Nabi yang meminta ampun kepada Allah. Kita yang ada di dalam hati, kebayang seandainya kita satu persatu hatinya terletak di dalam hati Nabi, wallahi haram neraka untuk kita. Dekati Nabi Muhammad, cari perhatian dengan Nabi. Andai saja kita seluruh ada di dalam hati Nabi Muhammad, maka akan senang di dunia dan akan senang di akhirat. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah,
Kita sama-sama tidak pernah memandang Nabi dalam keadaan langsung. Lebih mulia ular yang memaksa ingin berjumpa dengan Nabi karena dia izin kepada Allah. Abu Bakar dan Rasulullah berada di Jabal Nur. Saat itu Rasulullah SAW ingin tertidur karena lelahnya Nabi. Ya Abu Bakar, izinkan aku tertidur di pahamu. Sebelum Nabi masuk ke dalam gua, semua lubang ditutupi. Semua lubang, khawatir ada binatang yang buas menyakiti Nabi Muhammad SAW. Jubah setelah habis, satu lubang yang tidak lagi tertutup. Saat Nabi masuk, Sayyidina Abu Bakar sudah duduk, ditutup oleh kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍahu. Tatkala Nabi dalam keadaan tertidur, mulai sengatan demi sengatan yang berbisa, di mana sengatan tersebut dari ular padang pasir yang sangat amat berbisa. Biru wajah Sayyidina Abu Bakar, mengeluarkan keringat, tetesan air mata terjatuh di pipi manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Terbangun Rasulullah, ya Abu Bakar, apakah engkau sakit? Beratnya kepalaku? Tidak ya Rasulullah, kakiku tersengat oleh bisa. Sepertinya ada ular ya Rasulullah. Coba halangi, angkat kakimu. Begitu diangkat terlihat hancur kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai di dalam riwayat tulang kaki Sayyidina Abu Bakar terlihat. Logika, ular sekali gigit jalan, tidak akan pernah berulang-ulang kali, tidak. Tapi ular tersebut menghancurkan daging daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍahu. Dengan mukjizat Nabi, diambil ludah Nabi, diseka daripada luka Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu ular ini keluar di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi mendengar. Saat itu Nabi tersenyum, ya Abu Bakar, ular ini tidak ada niat untuk menyakitiku. Dia izin kepada Allah, hanya ingin memandang wajahku. Ular jauh lebih mulia pandangan pernah memandang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita yang merindukan Nabi? Ini acara seperti ini yang terus mengaitkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada makhluk, tidak ada seorang yang dapat menolong kecuali Nabi SAW di dalam Maulid Ad-Diyaul Lami. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyafa', yang pertolongannya akan diterima dan akan ditolong oleh yang Maha Penolong. Saat kita berbondong-bondong di padang mahsyar, nabi-nabi lain tidak dapat. Nafsi, 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 nafsi. Dirimu sendiri, dirimu